Ngomongin kasus pembunuhan Brigadir Yosua, ini nggak kelar-kelar ya. Padahal tersangka udah ada dan semuanya udah ditahan. Sorry, bentar, diralat. Sebagian besar tersangkanya sudah ditahan. Karena masih ada satu tersangka, Putri Chandrawati yang belum ditahan juga. Kenapa ya? Katanya karena Putri punya anak balita yang masih umur 1,5 tahun, Mas. Serius karena itu? Serius. Kalau nggak salah nih ya, banyak loh ibu-ibu di luar sana yang tersangkut kasus hukum, punya anak balita, tetap aja di sel. Bahkan beberapa dari mereka ada yang masih menyusui. Wah, kok beda gini ya perlakuannya? Sebenarnya aturannya gimana ya? Udah, yuk kita diskusi. Tapi jangan lupa subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV. Putri Chandrawati ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini 19 Agustus lalu. 2 minggu berselang, Putri masih bebas berkeliaran, nggak ditahan juga. Ini beda sama 4 tersangka lainnya. Ferdy Sambo, sang suami, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, sama sang sopir pribadi Kuat Ma'ruf. Keempatnya ini langsung ditahan begitu ditetapkan menjadi tersangka. Nah, kemarin waktu ikut dalam rekonstruksi kasus pembunuhan, karena belum ditahan, jadinya Putri sendirian nih yang nggak pakai baju oranye khas para tahanan. Dan pas kemarin hari Kamis diperiksa oleh tim Sus Polri soal peristiwa di Magelang, Putri juga pulang aja setelah diperiksa. Nah, kalau soal yang ini, Irwasum Polri, Komjen Pol Agung Budi Marioto punya penjelasannya. Tadi malam, Ibu PC telah dilaksanakan pemeriksaan. Kemudian ada permintaan dari kuasa hukum Bu PC untuk tidak dilakukan penahanan. Penyidik masih mempertimbangkan pertama alasan kesehatan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga masih memiliki balita. Alasan kemanusiaan dan memiliki anak yang masih balita. Apa kata netizen? Ada yang berkomentar, selalu aja pakai alasan kemanusiaan. Dikira yang pada di penjara gara-gara nyolong gas LPG itu bukan manusia. Ada lagi yang berpendapat, kan anak PC udah ada yang dewasa. Atau bisa dititipin saudaranya. Kok kayak dispesialkan banget si istri dan anaknya Sambo? Hukuman berlaku hanya untuk rakyat yang gak punya. Tajam ke bawah dan akan tumpul ke atas. Transparan. Saya punya beberapa contoh kasus hukum yang mungkin aja bisa jadi pembanding. Pada inget dong sama almarhum Vanessa Angel? Nah, ketika itu November 2020, Vanessa ditahan karena kedapatan menyalahgunakan narkotika. Waktu itu dia baru aja melahirkan anaknya Gala Sky Ardiansyah. Usianya baru 4 bulan. Tapi tetap tuh ditahan. Ada lagi, figur publik yang kena kasus hukum, Angelina Sondah. April 2012 lalu, Angie ditahan penyidik KPK setelah ditetapkan jadi tersangka kasus suap Wisma Atlet dan kasus korupsi anggaran di Kemendikbud. Usia Keanu, anak laki-laki Angie waktu itu sekitar 2,5 tahun. Satu lagi nih, Isma Khaira, seorang ibu dari Aceh yang dipenjara gara-gara ngerekam seorang kepala desa di Aceh Utara lagi berantem. Terus diposting di sosmed. Karena kepala desanya nggak terima, dia dipolisikan. Akhirnya Isma divonis bersalah dan dipenjara selama 3 bulan. Dan selama itu ia membawa serta anaknya yang masih berusia 7 bulan ke dalam penjara. Nah kan, jadi yang diomongin para netizen ini ada benernya. Kalau ngomongin Putri nih ya, historinya agak kurang bagus. Karena apa? Dia beberapa kali mangkir pemeriksaan. Yang pertama, waktu akan diperiksa LPSK. Ingat kan, Putri sempat mengajukan perlindungan ke LPSK sebelum dijadikan tersangka. Waktu itu LPSK sudah mau meriksa, mau assessment. Udah dijadwalkan, Putrinya nggak datang. Yang kedua, waktu akan diperiksa Komnas HAM. Sudah dijadwalkan 12 Agustus akan diperiksa. Tapi ternyata Putri tidak datang dan minta ditunda. Sebenarnya apa sih pertimbangannya seorang tersangka itu bisa ditahan atau nggak ditahan?
Kalau merujuk ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alias KUHP pasal 21, yang berhak menahan itu penyidik, penuntut umum atau hakim kepada seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Jadi memang semua itu tergantung atau dikembalikan kepada penyidik. Tapi apa iya cuma itu pertimbangannya? Menurut pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar, dengan tidak ditahannya PC, kepolisian sudah bersikap diskriminatif terhadap tersangka perempuan yang lain. Berdasarkan rasa keadilan dalam masyarakat dan umumnya kasus yang pernah ada, maka seharusnya sangkaan pasal 340 KUHP itu ditahan karena tindak pidananya berat. Nah, kalau boleh saya simpulkan, kayaknya dari aturan dan juga pengamat hukum pidana mengatakan bahwa setuju nih, Putri Candrawati harusnya ditahan. Iya, demi rasa keadilan dan kesetaraan di muka hukum. Gimana para penyidik? Semoga ini bisa jadi bahan pertimbangan ya. Oh ya, jangan lupa, jangan sampai citra kepolisian kembali jadi taruhan. Saya Jati pamit, sampai di sini diskusi.